Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera, ingin mengutarakan, ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang sangat membutuhkan. Karena ini sudah berkali-kali saya lihat ini berkomentar, karena ini sangat kegalau saudaraku ini. Sebenarnya bukan galau gimana, karena sudah banyak petunjuk saya kasih. Tapi ada pertanyaannya di bawah kolom komentar. Memang saya janji, saya harus tepati janji saya ya saudaraku ya. Ini ada ukuran dia punya ukuran RBW. RBW itu rumah burung walet ya. Dia punya ukuran itu 4x11. 4x11 3 lantai. Nah, ini saya jempol saudaraku karena sudah secara mendetail dia punya jawaban. Nah, lengkap. Jadi cara pembahasan saya kupas mengenai walet atau RBW. Enak saya kupas saudaraku ya, enak. Karena kenapa? Ini kan lengkap pertanyaannya. Nah, saya ulangi saudaraku ya. Ukuran dia punya bangunan RBW ukuran 4x11 3 lantai, ukuran poit itu berarti pos monyet, sama rumah-rumahnya yang di atas poitnya. Nah, ukuran poit 3x4 panjang kali lebar 3x4. Apakah sudah sesuai dengan luas RBW? Nah, maksudnya ini apakah sudah sesuai? Jadi saya garis bawah saudaraku, karena ini saya catat lagi ya, saya dekatkan. Nah, ini ada saya catat namanya di bawah ini, Pipo Y kayak ini, Pipo Y. Terima kasih banyak Pipo Y. Ini tidak tahu daerah mana, kalau perlu tolong disebut daerahnya saudaraku ya, supaya siapa tahu kalau kebetulan lewat, apakah kehujanan atau gimana ya mampir ya. Ini daerah mana saudaraku ya? Siapa tahu lebih ketemu, insya Allah panjang umur, saya bisa lebih pandai lagi ya. Jadi oke lah, saya kupas ini mengenai ukuran 4x11 3 lantai. Ukuran poitnya itu 3x4. 3x4 itu bagus, sangat bagus. Nah, karena ini ukurannya ini 4x11, berarti panjang dia punya bangunan model goa, karena dia 4, tidak sampai 5 meter. Ya, dia memanjang ya. Terus itu apakah sudah sesuai poinnya? Sangat sesuai saudaraku, sangat sesuai. Jadi itu mengenai pertanyaan saudara-saudara kita ini, sisa kita gimana cara untuk bisa menarik burung-burung yang di luar RBW. Saya ulang ya, sisa gimana caranya supaya kita bisa tarik burung luar di luar RBW kita ya, burung lain maksud saya, burung liar yang tidak punya rumahan gedung walet. Kan banyak burung liar saudaraku, karena burung liar itu berkeloni juga. Tidak ada bedanya itu burung yang di dalam tinggal di ruangan RBW itu, dia koloni juga, dia berkoloni. Jadi lanjut saudaraku itu, ini dia punya poin. Memang seharusnya itu kita rancang sebelumnya berdiri RBW, sebelumnya kita aktifkan, on kan, karena itu poin sangat menunjang juga itu masuk di dalam ruangan RBW. Karena di situ kalau terlalu kecil, nah biasa kalau burung memang kalau sudah bagus rezeki, istilahnya padat, di situ biasa baku nabrak. Kalau sudah padat, ya. Ini masih ada ukurannya tadi. Ini berapa ukuran dia punya lubang? Itu tadi saya lupa juga catat, tapi bagus juga ukuran lubangnya, sudah pas semua. Itu tidak lari. Jadi sisa kita gimana caranya saudaraku, karena ukuran lubang panjang kali lebarnya juga sudah bagus. Saya baca tadi, karena ini belum sempat saya catat di sini. Itu semua pas untuk walet. Ya. Tetapi diusahakan saudaraku ya, karena ini ruangannya ini agak memanjang.
lebarnya agak mepet 4. Jadi diusahakan itu tidak usah terlalu banyak lubang, istilahnya LMB-nya tidak usah terlalu banyak lubang LMB kita pasang, cukup 1. Kenapa saya katakan 1? Karena itu 1 cepat dikuasai walek, cepat dihafal walek. Kalau banyak LMB-nya itu biasa walek itu bingung. Nah, beda kalau bangunan luas, panjang kali lebar, luas kali 3 lantai 4 lantai, itu tidak jadi masalah 2 lubang. Maksudnya dua lubang masuknya burung, LMB-nya istilahnya di poitnya. Poit itu istilahnya posnya, monye-monyenya juga, rumah-rumah di atas yang kayak WC itu. Nah, itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah saudara ya. Nah. Sisa kita gimana caranya? Kalau memang menggunakan suara tarik, kita harus cari suara yang bisa merespon di situ. Nah, di situ juga kita menggunakan salong pemanggil. Ya, tidak usah terlalu banyak di situ saudara ya, cukup 1 atau 2 dipasang di sudut. Bisa juga di kan segi 4 itu kalau lubang masuknya burung. Nah, yang jelasnya tidak usah terlalu banyak di situ saudaraku. Ini pemahaman saya ya. Ini yang saya lakukan kalau di lapangan, begitupun juga di rumahan saya punya pribadi. Tidak usah terlalu banyak sekali salung di situ saudaraku ya. Ini takaran saya. Nah, karena saudara ini mengutarakan dengan saya, jadi saya kasih arahan dengan pengalaman saya. Beda kalau saudara konsultasi dengan yang lain-lain, yang konsultan lain, yang perancang lain. Nah, tetapi saudara selalu konsultasi dengan saya akan pandu terus. Itu sudah bagus saudaraku, itu bagus. Semua pas. Ya, namun kurang sedikit atau lebih sedikit itu bagus. Sisa bagian dalam, karena ini 3 lantai, diusahakan saudara itu bagian di dalamnya itu kita istilahnya bagian interiornya, bagian interiornya, bagian dalam. Usahakan kita bagus semua, maksud saya itu kolam ya. Kalau menggunakan mesin kabut, diusahakan itu dioptimalkan, karena intinya itu kalau walet itu biar suara bagaimana bagusnya suaranya kalau bagian di dalam itu tidak terpenuhi, tidak memenuhi itu suhu. Begitupun juga kelembaban ya saudaraku ya. Nah, diusahakan saudaraku itu bagian di dalam itu kita ambilkan tanah liat saudaraku ya, tanah liat isi itu kolam sekitar 2 cm ya, 2 cm. Nah, lebih sedikit tidak jadi masalah, mau 3 cm juga tidak jadi masalah. Karena itu tanah itu bisa menciptakan itu hawanya kelembaban. Coba kita ambilkan pengatur suhu. Kalau kita mau lihat, jangan gunakan tanah dengan kita menggunakan tanah liat baru kita isi air itu kolam. Kalau baskom yang lainnya yang jelasnya penampung air. Kan itu penampung air itu kan khusus untuk tempatnya air. Nah, tempatnya air untuk mencapai kelembaban di dalam ruangan RBW. Nah, itu saudara ya. Sisa kita gimana caranya supaya semua di dalam fasilitas itu, nah itu yang dicari walek. Nah, itu yang bisa membetakan walek sampai walek itu bisa bersarang. Walek itu kalau mau bersarang itu yang jelasnya dia rasakan dulu bagian dalam. Yang mana saya maksud bagian dalam itu di dalam yang fasilitasnya. Nah, sisa kita itu mengontrol dengan secara mendetail maksud saya. Mendetail sama. Ya. Cara yang optimal, yang efisiennya maksud saya. Itu semua tadi. Nah, dengan itu tadi lubang saudaraku ya, usahakan kita piling ya. Kita adakan sekat di situ di LMB-nya itu yang masuk itu tembus di situ, cahaya masuk di dalam. Ada pantulan itu cahaya matahari masuk. Apalagi kalau jam-jam 12, jam 1 panas itu. Lebih-lebih lagi kalau itu LMB-nya menghadap ke matahari, maksudnya menghadap ke yang jelas menghadap ke matahari, tidak membelakangi matahari.
Jadi sisa gimana caranya supaya itu di dalam ruangan RBW sisa kita adakan sekat atau piling, bahasanya sekat bisa juga, sekat bahasanya, piling juga bisa, bahasa bendung juga bisa semua. Ya tergantung gimana caranya, itu ukurannya tadi. Tetapi itu tadi nanti itu bagian di dalamnya saudaraku, usahakan sekat full ya. Sekat full, maksudnya sekat full dari lantai ke plak. Kasih sampai di atas. Itu yang ada sirip, ya. Kasih sampai itu, usahakan itu sekatnya sampai di atas, jangan setengah. Karena cara bikin orang sekat ada dua. Ada yang sekat gantung, dia pere di bawah, ada yang sekat dari bawah ke tengah, pere di atas. Jadi kita usahakan sekat full dari lantai ke atas. Jadi kita ikuti arahnya itu pantulan matahari, di situ kita sekat. Supaya itu pantulan matahari tidak lolos masuk di dalam ruangan RBW. Karena itu pantulan matahari itu masuk, itu fatal bagi walet. Kenapa saya katakan fatal? Itu walet biasa agak canggung, agak takut, was-was, biasa cepat kaget kalau ada pantulan cahaya. Beda itu saudaraku, karena walet dia itu sukanya dia gelap. Walet suka gelap. Jadi ikuti itu. Jadi kita sisa sekat saja, selesai sekat kita kasih jalan seumpamanya. Kan ukurannya tadi 4 meter. Berarti kita sekat kasih jalan burung itu kurang lebih ya 80 atau 90. Kita sekat itu 3 meter lebih. 3 meter 20 kita sekat, catat saudaraku. 3 meter 20 atau 3 meter 40 kita ambil enggak, saya ulang ya, kita sekat itu apakah pinggir kanan atau pinggir kiri, kita sekat full, kita kasih jalan burung itu kurang lebih itu 80 ya, 80. Berarti kalau ukuran 4 meter, sisa kita sekat itu 3 meter 20, sisa 40, sisa 80. Itu yang 80 masuknya burung nanti di dalam di ruangan. Ya. Jangan kita gunakan lubang di tengah saudaraku ya, karena biasa ada teman-teman kita itu saya lihat, ini takaran saya ya, ini ilmu saya. Ada yang saudara kita sekat pinggir kiri, dia juga sekat pinggir kanan, baru sekat dari bawah ke atas full, baru dia lubang di tengah dia. Baru sekatnya ini sekat kiri kanan, atas bawah, dia lubang tengah. Jadi dia lubang tengah itu banyak saya lihat itu. Jangan kita gunakan sekat kayak gitu saudaraku ya. Kita ambil di bagian pinggir. Karena walet itu suka dia itu terbang itu bagian pinggir tembok. Dia leluasa di situ bermanuver kalau dia banyak walet. Kalau sudah padat, ini berbahasa padat ya. Ya, sedikit atau banyaknya itu walet cepat kuasai. Nah, kita itu bahasa sekat itu bukan bahasa sekat itu piling, bahasa piling dengan sama. Itu sekat itu bukan variasi. Banyak saya lihat itu di lapangan yang saya rehab, yang saya pugar. Disitu saya bongkar. Karena kenapa? Itu saya lihat itu hanya sekat-sekat di lubang-lubang itu variasi, baru dipasangkan di situ suara tarik. Nah. Jadi kalau saya saudaraku, takaran saya tidak usah gunakan suara tarik ya, langsung saja suara panggil dengan suara inap, agar supaya walet itu cepat itu di dalam bermanuver, tidak bingung. Jangan gunakan suara tarik. Ini takaran saya. Ya, saya tidak ponis yang teman-teman kita yang menggunakan suara tarik. Tetapi kalau saya jangan, tidak usah. Cukup dua suara kita gunakan, suara panggil dengan suara inap. Kalau suara panggil kan di luar, di LMB, lubangnya masuk di poiknya. Kalau suara inap itu kan di dalam. Nah, itu. Ya, jadi paham yang saya maksud saudaraku ya. Apa yang saya utarakan itu tadi ikuti. Ya, ikuti. Insya Allah akan kelihatan itu. Setelah tadi itu sudah selesai diadakan piling,
Sisa kita gimana caranya supaya itu piling kita gunakan dulu apa? Nah, saya tanya. Itu piling biar kita itu karpet yang tebal, karpet yang hitam. Bisa kita kasih berdiri saja, baru di situ ambil baru itu kasih berdiri, baru kita tarikan itu karpet. Jangan karpet itu berwarna semacam kayak warna biru, warna putih, warna merah. Nah, sebenarnya beda-beda cara-cara, beda-beda semua saudaraku ya. Nah, kalau saya itu gunakan warna hitam atau warna coklat. Itu kita gunakan kalau diadakan sekat di bagian pantulan di situ di LMB-nya masuk. Kan itu kan ada yang gunakan di situ kan jelas kalau masuk itu kan ada biasa gunakan di situ lubang terjun turun ke bawah. Ada juga itu lubangnya sirsak. Nah, lubangnya ke bawah, lantai kedua lagi di sana lubangnya turun ke bawah lagi. Nah, itu sirsak istilahnya. Tapi yang kebanyakan yang gunakan itu lubang terjun. Ya, lubang terjun. Nah, kalau saya semua saya gunakan saudaraku. Saya gunakan juga lubang terjun, istilahnya ada bahasa lubang naga, ya, mulut naga. Nah, saya gunakan juga. Saya juga biasa gunakan lubang sirsak, tergantung dari ukurannya di bangunan. Ya. Nah, ada bahasa di luar itu dia katakan saudara kita itu pernah saya ketemu. Kenapa? Ini pengalaman ya yang saya dapatkan di luar, saya akan ambil sebagai panduan saudara kita. Dia katakan sama saya, kenapa bukan sekalian lubang terjun saja ke bawah, dari lubang turun ke bawah sampai lantai ke pertama sampai ke 4 saudaraku. Saya bilang beda-beda cara. Beda-beda cara. Ya. Walek sebenarnya itu bukan bahasa lubang terjunnya itu tergantung dari fasilitas di dalamnya. Coba saja saudaraku ya, biar kita gunakan lubang terjun itu sampai ke bawah, turun ke bawah. Dari lantai 4 atau lantai 5 sampai lantai 2 ke bawah, lantai 3, lantai 2 sampai lantai pertama, lantai 7. Banyak juga yang tidak ada waleknya. Banyak. Saya gunakan biasa itu lubangnya turun ke bawah lantai itu sirsak. Nah, dari masuk LMB turun ke bawah. Nah, terus ke sana lagi, di sana lagi saya lubangi turun ke bawah lagi. Sirsak. Nah, saya gunakan sirsak. Karena saya mensiasati burung walet. Cara mensiasati burung walet ada teknik. Dan teknik itu beda-beda. Saya lebih banyak yang gunakan itu lubang sirsak dibanding lubang terjun. Nah, paham maksud saya saudaraku ya? Nah, itu yang saya jelaskan mengenai ini tadi, karena ini bersangkut semua dengan mengenai ukuran bangunan panjang kali lebar kali ketinggian berapa lantai dengan lubang poitnya, lubang posnya istilahnya di dalam LMB-nya masuk. Semua bagus saudaraku, saya sudah jempol. Ya, 2,5 kali 2,5 juga bagus, 3 kali 3 juga bagus. Hanya yang kita pikirkan kalau burung agak padat, kalau memang rezeki mau bagus, itu biasa kalau kecil itu LMB-nya biasa, poitnya biasa di situ susah burung, biasa di situ baku tabrak sampai antri. Memang kalau masih sedikit, masih leluasa burung goyang, masih leluasa bergerak di situ. Tetapi kalau sudah padat itu, walet itu, banyak mati itu kalau kecil sekali poitnya, istilahnya posnya di atas. Jadi itu tadi ukurannya sudah bagus sekali saudaraku. Itu jangka panjang itu. Nah, ini Pipo Y. Jadi tolong saudaraku ya, tolong ditulis di bawah kolom komentar saya. Asalnya dari mana ya? Dan sudah berapa lama RBW-nya? Cukup ya. Bagus kalau banyak teman, banyak kenalan itu satu satu motivasi buat kita. Karena saya itu saudaraku terus terang ya. Jadi itu terus tadi lanjut. Setelah tadi itu selesai pekerjaan mengenai ukurannya panjang kali lebar itu bisa kita lihat ya saudaraku ya. Apabila itu lubang LMB itu dimasuki predator dari luar, ada cara. Saya pernah jelaskan itu, cara membendung itu semacam tokek dengan burung hantu. Coba telusuri video saya ya.
telusuri saya video saya, semua ada itu teknik. Nah, kita gunakan lampu, kalau umpamanya itu burung hantu kebal, itu ada semua cara. Saya sudah ikuti konten saya. Nah, justru itu saya katakan, diusahakan kita itu rutin ngikut konten saya. Kenapa saya katakan rutin ngikut konten saya? Karena di situ ada ilmu. Nah, mungkin saudara katakan, kalau kita ngonting ini sampai habis ini berapa pulsa? Nah, kalau kita berbahasa begitu, saudaraku, apa bedanya kalau kita sekolah? Berapa lama kita berjuang? Paling kalau kita nonton di situ saja tempat, apalagi kalau pakai wifi. Kalau sekolah, kita jalan kaki ke sana, naik motor, naik mobil seumpamanya. Berapa lama itu, berapa biaya keluar? Kan ilmu juga kita cari. Ada yang kita mau raih, ada yang kita inginkan, ada yang kita cita-citakan, ada yang kita mau dapatkan. Setelah itu mendapatkan sesuatu, nanti kita merasa puas kalau sudah dapat itu apa yang diimpikan. Selalu saya ulang-ulang itu kata-kata, saudaraku. Ya, selalu. Kenapa saya selalu ulang-ulang itu? Jangan bosan ya, jangan bosan. Nah, ikut saya, saudaraku. Insya Allah saya pandui di sini ya. Selalu saya katakan, apabila saudara mengikuti konten saya, seakan-akan saya sudah terjun langsung ke bangunan Anda, bangunan saudara. Nah, kenapa saya katakan saya seakan-akan terjun langsung? Karena saya menjelaskan secara berdetail dengan jelas. Sisa kita yang cerna, sisa kita yang resapi, sisa kita praktekan. Ya. Kenapa saya katakan seakan-akan saya ada di situ di bangunan saudara yang tulis di bawah kolom komentar, namun bukan yang tulis di bawah kolom komentar yang penting dia nonton. Di situ saya ibaratkan gini. Kan saya sudah ulang-ulang itu. Sudah seringkali saya ulang itu, saya katakan. Kalau saya di lokasi proyek menangani bangunan, saya pakai tukang, dan kepala tukang saya dia punya buruh anggotanya, maksud saya bukan saya yang kerja, hanya saya di situ pandui pekerja, saya ngawasi, saya kasih arahan, saya kasih motivasi. Oh, gini caranya, ukurannya sekian, ketinggian sekian, jaraknya sekian, panjang kali lebar, berapa luas, berapa ukuran, dan panjang. Kalau saya mau jelaskan semua mengenai bahasa bangunan, karena saya di situ kan jurusan saya juga semua. Ya jelasnya saya katakan. Kalau menyangkut mengenai bahasa Walek, semua saya rangkum. Kenapa saya katakan semua saya rangkum? Mulai dari perencanaan bangunannya sampai bagian di dalam, sampai selesai itu, gimana caranya produksinya bagus supaya dia produktif. Maksudnya produktif itu bagus, kelancarannya itu Walek di dalam, tidak ada hambatan. Begitu juga kelembaban suhu dan gelapnya ruangan, ya, dan menghindari membasmi predator, hama. Nah, itu semua cara saya rangkum, dan sampai sarang, saya juga pembeli sarang, dan saya juga punya binahan, dan begitu pun juga bangunan pribadi saya. Ya. Jadi enak saudaraku, sisa kita ngikuti. Hanya saya tidak enak kalau saya katakan jangan ambil tukang, tidak enak. Ya, maksudnya tidak usah kita ambil konsultan gini-gini, tidak enak, karena masing-masing punya tersendiri. Tetapi kalau saudara-saudara itu tidak terlalu banyak biaya keluar, ikuti konten saya. Karena saya tuntung terus itu, semenjak saya sehat, semenjak saya masih bernapas, saya tuntung itu. Baru enaknya saya sudah katakan. Kalau belum paham, tanya lagi. Kan tidak susah di situ. Tulis sebuah komentar. Ini adalah saya mau tanyakan, Bang. Apa beda kalau di sekolah? Sekolah itu guru terangkan, kita yang catat. Ada yang belum kita paham, pasti guru yang guru tadi ini dia bertanya sama murid. Silakan tanya apa yang mau ditanyakan.
Nah, apa belum mengerti atau sudah mengerti? Pasti begitu, sama. Nah, itu namanya ilmu. Nah, ini teori. Nah, mungkin saudara saya itu berkata, oh teori itu hanya ngomong begini, pintar ngomong. Tidak, saya sudah laksanakan semua itu yang saya katakan. Saya kan sudah katakan, saya sudah utarakan. Saya itu terjun dulu ke lapangan, baru saya teori. Beda. Ada biasanya saudara kita teori dulu, belum tentu dia kuasa di prakteknya. Saya beda. Justru saya itu di praktek saya jadikan pengalaman. Kalau saya gagal di situ, saya tidak angkat di konten. Yang keberhasilan itu yang saya angkat. Nah, supaya saudara kita itu yang membutuhkan ilmu akan tersalur ke situ dan bisa akan berhasil. Yang penting ikut terus. Kalau setengah-setengah baru 2-3 sudah dipaham, oh sudah gini. Oh tidak, walek itu banyak, itu keluhannya di walek. Banyak. Nah, ini ilmu yang saya salurkan untuk saudara kita ya, tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke. Baik di Indonesia maupun di luar negara-negara lain. Yang jelasnya walek itu barang ekspor, dikelola di luar daerah, dikelola di luar negeri, ya, di luar di daerah Indonesia seumpamanya akan diimpor lagi masuk. Kita lagi beli bahannya, kita beli lagi barang jadinya, maksud saya. Jadi ekspor impor itu saudaraku ya. Nah itu lanjut dari tadi itu, mengenai tadi itu saya itu bukan lagi seakan-akan saya sudah bahasa di situ, saya sudah awas itu kan di situ bahasanya, karena saya sudah jelaskan, sisa kita lakukan. Baru bagusnya saudaraku, kalau kita tidak paham komentar lagi, karena hari-hari saya tayang. Nah ini sudah banyak komentar masuk ini, mulai dari video video pendek dan video reguler, video panjang, sudah banyak masuk. Nah, berarti itu yang belum sempat saya angkat. Mohon maaf saudaraku, tidak mungkin saya semampu saya mengangkat sekaligus. Saya juga punya keterbatasan, ya. Itu saudaraku ya. Ya selesai saudaraku. Sisa satu saja kita itu agak berat itu kita hadapi. Nah, itu faktor mengenai adanya itu kesabaran. Nah, semacam kayak suara itu kan ada dijual. Itu barang dibikin, barang diedit, bisa direkam. Nah, karena saya bukan pembikin suara saudaraku. Nah, itu saya mundur karena memang saya bukan bagian pengeditan. Ya. Ada bagian khusus, saya tidak bisa langkai ke situ. Tapi saya paham, saya ngerti mengenai suara. Tapi saya bukan yang bikin. Karena kenapa? Saya jiwa juga mengenai suara. Bisa jadi saudara-saudara kita mengatakan, wah itu suaranya bagus, dia suka itu walek. Belum tentu walek dia suka. Bisa jadi kita mengatakan, kita katakan suka, tapi belum tentu walek. Nah, di situ penjiwaan lagi. Oke lah, suaranya lagi merespon, tapi belum tentu merespon bagian di dalam ruangan RBW. Wah, di situ intinya di dalam. Biar suara emas kau pakai, suara perunggu, suara perak, suara emas, suara intang. Kalau bagian di dalam tidak merespon, jangan harap burung itu bisa betah, bisa tinggal. Namun dia tinggal itu tidak lama akan dia pergi, minggat. Kenapa? Kita lihat itu hotel, ibaratkan suara lah, suara ini contoh. Ini panduan, contoh. Ini kita mau hinap. Perjalanan jauh ya, perjalanan jauh kita ini masih jauh perjalanan. Sudah dapat malam, kita dapat hotel mewah. Oh mewah itu hotel. Ini contoh ya. Oh bagus. Sekalinya kita masuk di dalam, kan ini kan penglihatan mata. Kalau wali itu pendengaran. Ya dia dengar itu suara datang dipancing, masuk ke dalam. Begitu juga kita. Kita lihat itu hotel atau penginapan, tapi mewah. Oh, fasilitasnya itu luar biasa, terpenuhi semua. Sekalinya kita inap satu malam di dalam, ya, ada banyak kendala di dalam itu hotel.
Saya kasih contoh Anda apa? AC-nya tidak aktif, tidak ada kipas, panas. Kira-kira saudara betah di dalam kira-kira. Ini hotel mewah dari luar pandangan penglihatan dengan kasat mata. Yang mau merasakan itu jiwa kita nanti kalau di dalam. Bukan lagi itu yang kipas mengenai kipas, itu lagi tidak ada airnya di dalam, mati airnya. Habis airnya di penampungannya itu hotel. Banyak itu. Ada lagi airnya, tidak bagus lagi WC-nya. Tempat membuang air besar. Banyak di dalam kendala-kendala. Bagus lagi di situ, tapi di dalam itu ada bau-bau lain, tidak bisa kita tahan. Coba. Buka lagi itu, bagus lagi itu, ribu lagi orang di dalam. Banyak. Padahal dari luar itu kita lihat itu mewah, indah, elok dipandang. Sekarang kita masuk tidak terpenuhi apa yang di keinginan kita punya lahiriah. Tubuh kita kan kita mau merasakan. Jadi saya sudah katakan lagi begitu juga Walek. Seumpamanya suara merespon, dia mendekatkan, suara itu kan menarik, memancing. Dia masuk di dalam, tetapi kalau di dalam itu bagian fasilitasnya di dalam terpenuhi, yang dicari Walek baru begini saudara. Itu sudah komplit. Suara bagus. Bagian di dalamnya juga optimal semua, dan tidak pernah juga selalu diganggu. Kita tidak keluar masuk, dibiarkan itu wali beraktivitas di dalam, dan kita juga beraktivitas di luar. Silakan kerja, kita punya kerja saudaraku. Begitu juga wali, dia kerjanya, lepaskan dia cetak sarang, lepaskan dia bikin anak, dan seterusnya. Ada saatnya nanti kita itu capek masuk, capek jika keluar masuk itu kalau sudah berhasil. Karena pertama semua pekerjaan itu yang paling itu menjedukan pertamanya. Semua. Coba kalau anak-anak itu mau belajar jalan, setengah mati tuh anak-anak kecil itu biasa. Kadang berdiri jatuh lagi, kadang berdiri jarang 1 langkah 2 langkah jatuh lagi. Ini anak kecil ini. Contoh semua ini. Contoh tetapi bermanfaat supaya cepat saudara kita memahami ya. Itu namanya ilmu. Lama dulu itu, jalan itu anak itu. Coba lihat itu anak kecil itu yang baru belajar berdiri. Lama berapa hari-hari kesian gitu sampai jatuh luka pantatnya, luka lututnya. Gara-gara itu dia mau berusaha jalan karena sudah ada kemauannya di situ. Tetapi belum dia bisa, hanya dia bertahap. Apapun itu bertahap. Bertahap dulu. Sama tadi ini bahasa Walek. Bahasa di dunia perwaletan di dalam ruangan RBW. Makanya saya itu saudaraku, kalau saya ngonteng itu panjang-panjang. Beda dulu waktunya saya beli saran. Karena konten-konten saya itu kebanyakan dulu itu beli saran di lapangan. Kalau bahasa itu sarang ini terlalu panjang saya bahas. Tapi kalau mengenai bangunan, karena di situ cetaknya jadinya sarang, ini harus perlu. Karena adanya itu sarang jadi, adanya Walek di situ tinggal. Karena ini bagian di dalam ruangan RBW, istilahnya gedung rumahan Walek. Jadi gimana caranya supaya itu suaranya bisa merespon? Gitu juga bagian di dalam itu semua ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi saudaraku ya mengenai ini Pipoyi. Mudah-mudahan ini jadi tolong saudaraku ya, ini daerah mana ya. Cukup. Jadi saya sudah tahu karena saya catat namanya di sini. Di sini Pipoyi. Ini Pipoyi ini merek HP. Mudah-mudahan bisa berhasil ya saudaraku ya. Karena ini saya sudah sering sekali bertanya ini. Alhamdulillah, berarti saya itu syukur karena ini saudara-saudara kita ini mau maju. Ini yang saya syukuri, sini saya jempol. Jangan malu bertanya, nanti malu bertanya sesat di jalan, wah itu lebih parah. Karena penyesalan itu tidak ada ke depan, tidak ada ke belakang. Maksud saya, penyesalan itu tidak ada ke belakang. Semua penyesalan itu asal mulanya terjadinya penyesalan perbuatan dari belakang ke depan. Seandainya saya dulu tidak gini, mungkin tidak terjadi begini. Dan nasib seseorang itu bukan yang kita yang tentukan. Di situ timbul lagi namanya sabar, cobaan, ujian.
Selalu saya utarakan, dan semua pekerjaan itu semua punya tantangan. Kan saya sudah bilang, makan saja itu biasa itu tulang ikan kecil biasa itu tersangkut di leher. Makan saja, tidak usah di pekerjaan. Ini sudah kita mau rasakan lapar makan. Coba masuk lagi di perut lagi, nanti salah sedikit kalau tidak cocok itu makanan biasa itu perut itu bunyi-bunyi. Ribu itu di dalam di perut, keadaan mencret, keadaan banyak. Coba ini saudara, ini sebagai panduan contoh cara kesehatan kita juga perlu kita jaga, bukan RBW saja, kesehatan juga kita perlu jaga. Karena kalau salah makan itu bahaya. Apakah naik kolesterolnya atau tekanannya tinggi, akhirnya salah sedikit nanti itu banyak. Coba saudara. Jadi itu cara kita itu menghadapi namanya perjalanan ini ke dunia walet. Jadi enak saudara gitu kalau saudara itu ikut konten saya, karena menyangkut juga mengenai masalah pengkajian diri, masalah ini. Saya juga bukan ustaz, tapi alhamdulillah bahasa kasarnya gini saudaraku, ya mohon maaf. Jangankan manusia saya pelajari, daun kering saja jatuh di tengah hutan saya pelajari. Bagi saya saudaraku, ini bagi saya sebagai orang bodoh, saya sebagai manusia kekurangan, saya manusia sebagai ciptaan insan. Itu bahasa saya ulangi ya. Daun kering saja jatuh di tengah hutan saudaraku, saya pelajari manusia, apalagi manusia. Begitu juga bahasa, tingkah laku, perkataan, perbuatan. Ya. Jadi kalau di dunia gitu betul-betul begitu. Karena kenapa itu barang langka tapi nyata. Nah, karena banyak di situ kesannya yang tidak itu walek itu langka itu. Kenapa saya katakan langka itu walek itu? Biasa kita mengatakan ada di dalam, tapi tidak ada di dalam. Kita biasa katakan tidak ada di dalam, ada di dalam. Jadi jangan salah persepsi saudaraku. Ini garis bawah ya. Sisa kita gimana cara menghadapi walek. Nah, itu saudara ya. Jadi saudara-saudara saya ini terima kasih banyak karena sudah mengutarakan keluhannya, dan lakukan apa yang saya katakan saudaraku. Apabila masih ada kekurangan silakan komentar kembali. Ya. Yang lainnya itu saudaraku, biar belum saya angkat atau jawab kita punya pertanyaan, ngikut di mana saya ngonten, pasti di yang pertanyaannya saudara kita itu pasti ada di situ yang kita cari. Dan laksanakan. Jangan tinggal diam. Yang gagal itu, yang jenuh, jangan selalu mengatakan saya ini sudah pasrah. Justru kegagalan, di mana ada kegagalan kita diberikan itu kan satu cobaan. Ya. Satu cobaan, apabila ada kegagalan kita belajar di kegagalan itu, dan kegagalan tidak bisa disalahkan karena memang sifat begitu sebagai manusia, sebagai insan ciptaan. Karena bahasa kegagalan itu, persoalan itu dari Yang Maha Pencipta. Ya. Kenapa saya katakan kita maunya tadi gini, tapi kalau berkehendak tidak akan menginginkan, tidak akan jadi, berarti gagal. Nah, makanya timbul lagi di situ istilahnya kesabaran. Nah, itu saudara ya. Jadi paham maksud saya, apa yang saya utarakan, apa yang saya katakan, semua itu adalah untuk menuju ke kesuksesan. Jadi saya ulangi, jangan pernah menyalahkan kegagalan. Itu arti saya tadi itu. Jangan ke manusia saya pelajari, daun kering saja tidak punya arti jatuh di tanah. Saya pelajari. Nah, ini maksud saya. Saya bukan pengkaji ini, tidak. Saya syukuri saudara, bukan tercipta sendirinya di pikiran biasa gini. Nah, itu kita manusia itu, makanya selalu ada bahasa saya itu, saya bukan manusia sempurna. Saya itu orang biasa-biasa seperti saudara kita. Karena hanya saya selalu menuntun, saya selalu berusaha.
karena namanya gagal sering, dan saya syukuri karena ada kegagalan di situ, ada namanya pacuan, ada acuan, ada dorongan, ada kesemangatan. Semangat itu bukan dari, yang jelasnya semangat itu tercipta juga dari kita punya hati nurani, ya. Bahasanya gini, biar 1000 orang kita kasih sadar, kalau tidak bukan dari sendiri yang sadari diri sendiri, Anda tidak akan. Tetapi biar berapa ribu orang mengatakan jangan kau lakukan ini, tetapi dari jati diri kita mengatakan jangan, tidak jadi, berarti itulah asli jati diri kita. Ikuti jati diri kita. Ya, saudaraku ya. Jadi lanjut dari itu tadi, diusahakan gimana caranya supaya itu bagian di dalamnya. Jadi kalau ada saudara kita, apa yang saya utarakan semua itu, seakan-akan saya sudah di situ, saudaraku. Seakan-akan saya sudah di situ. Saya pandui saudara, ikuti saja konten saya. Tidak ada rugi itu, jangan kita katakan nonton ini panjang ini dia punya video penjelajah 75 lebih panjang perjuangan kita. Kalau kita sekolah, berapa lama perjuangan di situ, berapa lama biaya keluar. Tetapi kalau berhasil apa yang saya utarakan, apa yang saudara semua tanyakan, saya catat, baru saya utarakan, saya paparkan, saya kupas secara mendetail. Anda berhasil, semua yang keluhan kita akan lupakan. Sekejap itu hilang. Coba. Karena saya rasakan juga itu. Oh, dulu itu saya jatuh ketimpa tangga. Saya sakit. Banyak macam, saudaraku. Nah, setelah saya dapat hasil, seakan-akan itu perjuangan itu seakan-akan dia hilang. Karena kita sudah capai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mau raih. Itu yang saya maksud. Nah, kebalikannya tadi itu. Dan itu jawaban. Inilah jawaban saya. Nah, dan begitulah saudaraku ya. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip salah. Jadi silakan tulis di bawah kolom komentar kalau masih ada yang perlu saya jelaskan secara mendalam. Ada keluhan saudara kita, dan yang belum, tolong di share saudara ya videonya. Siapa tahu kalau teman-teman kita itu tidak sempat nonton. Nah, silakan share supaya meluas, karena saudara yang share itu saudara juga dapat kebaikannya, ya. Nah, dapat pahalanya tanpa terkecuali. Agama apapun itu tidak mengenal saudaraku ya. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Konghucu, pokoknya yang jelasnya kita itu istilahnya silaturahmi, saling menghargai, saling mendoakan, ya. Nah, hindari itu saling menjelekan, karena memang banyak juga haters seperti saya itu. Nah, itu saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya ini pipoi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses selalu ya saudaraku ya. Praktekkan selalu jangan lupa ya, rawat terus bangunannya. Jangan mengalah. Kita itu berjuang sampai titik darah, ya. Nah, kita karena manusia memang itu diciptakan khusus untuk berusaha. Ya, itu saudaraku ya. Gimana caranya supaya kita berusaha, kita mengingat siapa yang ciptakan kita, dan kita akan kembali ke situ juga nanti. Ujung-ujungnya kapan kita istilahnya, kalau kita berusaha itu tidak akan mengkhianati itu pasti ada hasil. Ya, yang penting kita berusaha. Mengenai persoalan rezeki itu ada yang puasa. Nah, makanya saya katakan itu doa dan usaha. Kita berdoa dan berusaha. Ya, kalau hanya doa tanpa usaha susah. Kalau berusaha tanpa doa juga susah. Ya. Nah, oke lah. Terima kasih banyak saudaraku. Inilah pembelajaran buat saya, buat penjelajah 75, rahasia mengenai suksesnya sarang walet yang bisa menunjang untuk saudara kita ke depannya. Ya, hanya pertama kita berusaha. Kalau sudah berhasil, tidak akan lagi kalau kita sudah berhasil. Kita tidak berhenti itu buka saran itu berarti itu sudah jadi uang. Itulah intinya ya. Oke, mohon maaf lagi sekali lagi saudara kalau ada kata-kata saya terselip salah, karena saya bukan manusia sempurna. Saya manusia biasa, saya manusia serba kekurangan, dan apa yang saya miliki sedikit banyaknya saya syukuri ya. Mudah-mudahan saudara memiliki itu.
Ya, saudara ya. Jadi okelah, yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan disimpan. Tapi perlu kita belajar, karena kegagalan itu adalah menuju kita memaju. Istilahnya saya ulangi, kegagalan itu adalah pelajaran untuk menuju kesuksesan. Ya, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.